Aku ki gawe Kanjeng Nabi iki, aku iki kambek wong wedok sing Saf'aul Khaddaini niku apa ya? Wajahnya mencerminkan kepayahan yang luar biasa. Wajahnya mencerminkan nopo. Wesel sing nemen apa jenenge? Keletihan. Mencerminkan keletihan yang luar biasa. Ana wa mra'atun Saf'aul Khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku itu punya kedekatan khusus dengan perempuan-perempuan yang wajahnya menunjukkan bekas-bekas keletihan. Imra'atun amat min zawjiha zatu mansibin wa jamal habasat nafsaha ala aitamin laha hatta banu hatta mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la haula wala quwwata illa billah. Sekian sebelum kita bersama Fongkoli Studio ingkang sami derekaken Zoom meeting wonten kali punika. Semuanya saja, khususipun rencang-rencang pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama wonten Taiwan, Aisyah PJNU Taiwan, Bapak Agus Susanto, jelas gitu. Pak Arif Wahidi, kekuatan Vidya, dan sedoyo mawon rencang-rencang yang sami berjuang wonten Taiwan. Kakung mewah putri. Alhamdulillah dan menika kita saged panggihan, saged silaturahim sifatipun virtual, mugi-mugi estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala dan silaturahim ingkang dipun tampi ingkang maqbulah masmu'ah inda Allah Subhanahu wa taala. Sadose nalika kula diajak Zoom meeting niku kula sanjang, loh aku iku jadwalku dolanan Taiwan, gak diajak Zoom. Aku jadwalku jalan-jalan rono, gak malah diajak Zoom. Tapi mengingat situasi kondisi secara global belum bisa dikatakan kondusif, khususnya malah di negara kita sendiri di Indonesia. Soal pulau wonten Taiwan yang sakit kalaksanan, walaupun sempat sudah terjadwalkan dengan rapi. Tidak boleh itu jam sementara pulau begitu itu sebenarnya akan kesabut nopo-nopo itu. Mungkin wonten kesempatan lintu bosan jalan-jalan buatan ngaji ini nggih wah teng omah mawon ngaji jalan-jalan endang-endang kuliner dan itu keluar untuk semangat nggih pancen insyaallah pancen ada beberapa alasan Dewi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika kita harus meninggalkan rumah. Beliau mendawahkan taharrab anil autani fi talabillah. Wa safir fil asfari khamsu fawaid. Tafahuju hammin wa iktisabu ma'isyati wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Kita ini kalau mau meningkat kualitasnya, sebaiknya jangan selalu berada di rumah, di pangkuan orang tua kita, di pangkuan saudara-saudara kita.
pergi yang jauh. Karena dengan kita bepergian, minimal ada 5 faedah yang bisa kita ambil di sana. Tafarruju hammin. Nah ini sengkulo niati ini. Tafarruju hammin. Tafarruju hammin. Refreshing, jalan-jalan. Jalan-jalan. Endang-endang, ziarah, dan lain sebagainya. Cari suasana baru. Waktu sabu ma'isyati, menikah sebagian besar panjenengan lampai. Salah satunya kita harus berpergian cukup jauh untuk tolabul halal, untuk iktisadul ma'isyah, untuk mencari kekuatan dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, untuk memperbaiki situasi keuangan kita. Wa ilmun, dalam kita bepergian, seringkali kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak terduga. Wa adabun, kita juga akan mengenal banyak budaya. Wa suhbatu majidi, dan yang paling istimewa ketika kita bepergian, kita akan menemukan beberapa teman-teman yang luar biasa. Kita punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Pertama-tama, kulon derek ndongaaken, mugi-mugi anggen panjenengan sedaya ninggalaken beliau. Kepergian Anda sejauh itu semoga benar-benar bermanfaat, benar-benar berkah, benar-benar mengais kawalasane Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti benar-benar kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Munir tadi itu, kita mampu membangun ekonomi secara baik, secara lebih masif di daerah kita masing-masing. Nggih jenenge wong lunga nggih. Jenenge wong lunga kendalanya mesti sangat banyak sekali. Belum lagi suara-suara miring dan lain sebagainya. Padahal itu sudah tebak oleh beliau, Imam Syafi'i dalam syi'an-syi'an berikutnya. Beliau mengatakan, fa'in kilafil asfari dundun wa mihnatu, waqad ulfayafi, waqtisabu syada'idi. Mesti ketika kita keluar, ketika kita harus meninggalkan rumah, maka akan banyak orang mencibir kita, bahkan nopo cara bahasane Jawa ngoten ngendon-ngendoni. Nyapa kok aduh meniku. Lunga ben nyapa kok sakmono aduh. Saman ku nang kono piye? Nang kono itu nyapa, ambek sapa? Ge apa entuk kaya? Artinya apakah kemudian panjenengan itu berhasil atau tidak? Itu menjadi sebuah hal yang lumrah. Belum lagi cemoohan-cemoohan yang lain. Tapi dari Imam Syafi'i dipun tutup famautul fata khairun lahu min qiyamihi bidari hawanin baina wasin wa hasib. Famautul fata khairun min qiyamihi bidari hawanin baina wasin wa hasib. Sudahlah, kalau memang panjenengan semuanya pengen berkembang, kalau memang panjenengan semuanya pengen memiliki kualitas lebih, wis ojo ngendok nang omahan, ojo ngangkermi bubuk ae. Lunga sing rada asik. Karena apapun ketika panjenengan bepergian dan meningkatkan kualitas Anda, apapun itu resikonya, itu jauh lebih baik. Khairun lahu min qiyamihi, jauh lebih baik daripada dia hanya ngowah-ngowah, pelongo nang omah, bidari hawanin baina wasin wa hasibi. Dia hidup tumbuh atau kita hidup tumbuh berkembang di antara orang-orang yang nopo senengane adu-adu, senengane provokasi, tur hasud. Ya tidak apa-apa, termasuk tugas pokok tonggo, tugas pokok dulur niku ya sesekali nggih ngoten niku. Sesekali ya rasan-rasan, sesekali ya alok, sesekali ya peteng gitu. Nyawang sampean mau ngedukne pedah anyar ya peteng. Sampean mau tuku kulkas anyar ya peteng. Iku tugas pokok. Jadi sampean gak usah nelongso, gak usah cilik ati. Wong aku iki nyambut gawe yo kangelan tenan, tuku TV anyar ya dadi rasan-rasan sak kecamatan misalnya. Ya biasa. Niku pun aku. Kalau mboten kesupen, saya tidak lupa, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada semua teman-teman
khususnya sing sempat sesarengan kali kita wonten poso dengan jauh di sana dengan segala perjuangannya dan kesulitannya panjenengan menyempatkan waktu untuk kemudian ngeramekne bulan yang sangat istimewa ini. Ngeramekne awal tahun bagi kita umat muslim, acara-acara yang luar biasa salah satunya adalah saking paman kula panjenengan nyekawan dosoni paman kawula akhirnya memperingati 40 hari paman saya Mbah Yai Zainuddin Jazuli. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu dipun akeni dados santrine, dados muride. Nggih. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sebetulnya di beberapa kesempatan, di beberapa momentum, kula pun sering matur bahwasanya kapundhut sedo pejah meninggal atau apalah itu sebutannya, itu barang sing lumrah, barang sing wajar, barang sing umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dawuhaken qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Innal mauta alladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Pada dasarnya meninggal yang dimana kita selalu berusaha untuk menghindarinya sebisa mungkin. Dan memang kita diperintahkan untuk menghindari itu. Artinya untuk menjaga diri kita, untuk menjaga nyawa kita yang hanya satu ini sebagai modal utama untuk kemudian kita beribadah untuk dia kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga diperintahkan untuk menjaganya dengan baik. Cuma sekuat apapun kita menjaga, sekuat apapun kita mempertahankannya, toh pada akhirnya fa innahu mulaqikum. Maut akan selalu menemukan kita dimanapun kita berada. Permasalahannya hanya satu. Permasalahannya terusannya ayat. Summa tu'adduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa tu'adduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian panjenengan semua akan dikembalikan ke zat yang maha mengetahui tentang segala sesuatu, dan pada akhirnya kita akan dipaparkan segala hal yang pernah kita lakukan, segala hal yang pernah kita perbuat, segala hal yang pernah kita ucapkan, kita lontarkan, dan lain sebagainya. Bahkan jenengan kan santri, saya pikir di beberapa kesempatan jenengan mesti mengadakan acara sing jenenge yasin. Nalika yasinan mesti jenengan kabeh tahu krungu ana ayat jenenge inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Ada ayat semacam itu. Pada akhirnya kita semua setelah kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua catatan perilaku kita. Bukan hanya apa saja yang kita lakukan, tapi ternyata wa atharu. Dan jejak-jejak kehidupan kita juga akan selalu ditampilkan, dicatat, ditransfer pahala atau siksaannya. Apa sih gitu? Misalnya PCNU Taiwan, apa mau sih Pak? PCNU apa mau jenenge? Kok? Ranting kosong. Ranting kosong. Bener nggih? Beres nggih? Laras Gus. Kosong apa kosong? Nah, misalnya kata nggih. Misalnya ada di PCNU Taiwan, di PCNU Kosong atau PCNU sing rada angel kuwi jenenge. IP misalnya, gampang ini sedang ngalahin Indonesia masalah. Misalnya di sana belum pernah ada acara-acara semacam ini. Ono tahlilan, ono manakipan, ono yasinan, atau apapun itu bentuknya. Kemudian diadakan oleh PCINO yang mungkin ketika itu diempu atau dipegang oleh jenengan-jenengan sedoyon. Diatasi jenengan sedoyon. Yang dibangkoni panjenengan semua ini. Pada akhirnya ketika panjenengan meninggal dan kegiatan-kegiatan ini diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah ini maksud saya. Atharahum itu di sini ini. Ini jejak jenengan. Jadi apapun yang panjenengan lakukan, kalau itu hal baik,
maka pahalanya juga akan terus ditransfer ke panjenengan. Sopo ae pimpinane, sopo ae sing manggon ning Taiwan kemudian mengadakan ini transferan pahalanya juga akan terus terkirim datang panjenengan sedaya. Begitu pula sebaliknya, misalnya ning Taiwan itu gak ono maksiat blas misalnya, kan gak ono Taiwan. Gak ono maksiat blas. Dan ternyata tahu-tahu ada teman-teman kita dari Indonesia ngawiti maksiat pertama kali di Taiwan. Mbuh opo lah bentuknya. Mbuh mau opo misalnya keletek, gak ono ning kono misalnya. Misalnya otok nang kono gak ono misalnya. Mau ono wong kok Indonesia jenenge Munir tekan kono ngumumne klothok. Munir mati, wafat, dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak selesai di situ saja. Ketika kamu meninggal semua, transferan otok ke wong-wong yang dilakukan setiap malam itu juga akan terus kamu terima. Itu maksudnya naktubu ma qaddamu, ini yang sudah panjenengan lakukan semua, wa asarahum. Itu maksudnya seperti itu. Jadi masalah meninggal itu sebetulnya ya wajar-wajar saja. Enggak wajar itu masalahnya persiapan kita yang enggak wajar. Tapi sebagaimana di beberapa kesempatan saya juga ngomong. Tapi lek kula niku tenang. Kula niku ngaji. Tujuan kula ben kula dhewe nggih tenang ngoten lho. Mergo kula sadar diri. Aku iku amale gak pate enek. Ya aku gak pate pancen gak ono amalku gak enek. Aku ngetri yo gak niati ngaji, gak niati guyon tok. Mangane kula nggih santai mawon. Karena amal kita ini sangat terbatas sekali. Napa namanya? Makanya saya juga harus mencari dalil yang baku, dalil yang kokoh untuk kemudian memastikan bahwasannya kita aman. Untuk memastikan bahwasannya kita ini aman. Karena itu penting sekali. Makanya salah satu dalil yang selalu saya ingat itu adalah ini. Contohnya kados napa namanya kayak yang kita lakukan malam ini. Kata yang kita lakukan malam ini. Naliko kula maos wonten setunggaling kitab asmane Zadul Muslim. Zadul Muslim bima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Loh, sapa kan wong Taiwan nek sing jenenge Bukhari mosok ya? Kan bener ya Mas Bukhari. Ono ya, bener ya. Tapi ku duduk kuwi. Iki Imam Bukhari duduk sun kuwi duduk Bukhari sing bola ning Taiwan ku duduk. Duduk. Ayo. Dadi ono kitab jenenge Zadul Muslim bima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Menika ndawuhaken al-amwat ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wasyarab. Al-amwat ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wasyarab. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, maka kebutuhannya akan transferan doa dari yang masih hidup. Itu jauh lebih besar daripada kebutuhan orang hidup terhadap to'am wasyarab, terhadap makanan dan minuman. Kanten di kesempatan yang lain bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawahake mal mayyit fi qabrihi ila kal gharikil mutaghabbis yantadhiru fihi da'watan talhaqu min abin au umin au akhin au sadiqin siqat. Orang itu kalau sudah meninggal, jeneng gare durung tau mati apa ya. Jadi kudune ana siji ngono sing diundang sing wis tau mati dadi iso nyeritakno sing fasih. Jadi mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaqawwis. Orang itu kalau sudah meninggal, itu persis koyo wong kentir, nggih perso kentir apa ya? Tenggelam. Terbawa arus kentir, terbawa arus. Koyo wong sing tenggelam kemudian terbawa arus, yang selalu minta tolong. Al-mutaqawwis, selalu minta tolong, tolong. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu min abin au ummin au akhin au sadiqin siqati.
entah itu dikirim dari bapaknya, dari ibunya, karena kadang-kadang anak itu offset, nyalip bapaknya, jadi anaknya nyalip dhisik. Ana ngono kuwi. Au akhin, utawa dulur-dulur sing jek urip. Utawa keluarganya wis gak iling, kan ana wong iku keluarganya wis gak ngawaki, tapi dia punya teman-teman yang banyak yang selalu siap untuk mendoakan. Au akhin au sadiqin sikot. Au sadiqin sikot. Atau teman-teman yang benar-benar erat, benar-benar sayang, benar-benar peduli. Fa idza lahiqat kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu sudah kita lantunkan, bacaan-bacaan doa, azkar, aurat, sudah kita lantunkan dan pahalanya kita berikan kepada beliau yang sudah meninggal, maka transferan doa ini jauh lebih istimewa menurut al-amwat, menurut orang-orang yang sudah meninggal itu daripada dunia dan seisinya. Lah wedi ciuwe kon milih. Lah saya jajal bolo-bolo kabeh misalnya takoki. Sampeyan gak kei duit 500.000 tapi aku coblosen dadi lurah, apa gak dongakne? Ya mesti milih duit. Mesti milih duit. Ana wong pengen macung lurah, sampean mbok milih aku. Engko sampean nek milih aku ben bengi mujahadah, tahajud, tak dongakno muga-muga sampeyan kabeh iki digampangne, muga-muga sampean kabeh entuk maghfirah, muga-muga sampean kabeh entuk hidayah dan lain sebagainya. Apa duit 500 kontan? Ya, mesti milih 500. Mesti 500. Tapi kalau bagi orang yang meninggal, menika ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Terus mau ono beberapa teman-teman kita yang kebetulan tidak sama dengan kita, merasa bahwasanya donga-donga ngono gak bakal teko. Donga-donga ngono gak bakal ono faedahe. Acara-acara sampean kayak malam hari ini itu tidak berfaedah sama sekali. Kalau ono gunane, iku ya tolol pisan. Artinya tolol kan kok mboten. Artinya yo ngajine kelewatan ngono lho. Aku gak ngomongin dhek gak ngaji gak, tapi ngajine kelewatan ngono lho maksudku. Mergo kalau itu tidak nyampe, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan alladzina ja'u walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wal li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Enggak mungkin. Kalau memang itu tidak nyampe, enggak mungkin awake dhewe diperintah Allah Subhanahu wa taala nyuwun pangapura kanggo awake dhewe lan kanggo dulur-dulure awake dhewe sing wis padha meninggal. Sing wis padha sedo, sing wis padha kabundut. Lah mosok ana pangeran ngutus awake dhewe dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Ya enggak mungkin. Dan lagian wonten setunggaling hadis nggih riwayat Imam Tabrani. Artinya wonten kitab Imam Tabrani, wonten Al-Ausat, wonten kagungan Imam Tabrani. Menika Mbah Kanjeng Nabi dawuhaken umati umatun marhumah. Umati umatun marhumah. Umat kuwi pancen umat sing diwelasi pangeran. Mutabun alaiha, mudah sekali diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu qubuha bidunubiha. Kula jenengan iki nalika mati, iku sing digawa sangune awake dhewe kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, keluputan-keluputan, kekurangan-kekurangan. Kurang sembarang kali ya. Tapi wa tahruju minha la dzunuba aliyah. Cuma hebatnya umat Mbah Kanjeng Nabi ini dawuh Kanjeng Nabi, ini janjine Kanjeng Nabi. Makanya awake kudu syukur tenan. Didadekno umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu syukur tenan. Mergo didhawuhne Kanjeng Nabi, wa tahruju minha la dzunuba aliyah. Ketika kita nanti dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe iku wis ora nggawa dosa. Wis gak nggawa dosa. Wis kalis sama dosa. Sepi sama dosa. Ngono iki apane sing tenan iki. Yumahasu 'alaiha bistighfaril mu'minina lah. Kita semua ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah atau barokah oleh njaluk sepuro dulur-dulure awake dhewe, kanca-kancane awake dhewe. Apa maneh kados nuwun sewu yang panjenengan hadiahi doa-doa, bacaan-bacaan di malam ini kados Mbah Yai Zainuddin Jazuli. Masya Allah. Mugi-mugi sekali lagi mugi-mugi kula panjenengan estu-estu dipun akeni kalih Mbah Yai Zainuddin khususipun kalian khususipun Mbah Zainuddin lan umpun para masyayikh Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Mi dan
lintul-lintul lan pemasyayikh saya kita khususnya niki muasisi Hadil Jamiyah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lah pripun lho? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mbah Yedin niku amale kathah, putrane kathah. Ya memang semasalah niku awake dhewe. Awake dhewe nek mati nek wong glendongane ora ngono. Permasalahan nek ngono to. Jane sing perlu dislameti iki awake dhewe, Pak. Sing perlu dislameti ditahlili iki awake dhewe. Lelek Mbah Yedin ngoten aman. Idza matabnu adam in qata amin wa amalu illa min salas. Wong nek mati itu semuanya akan selesai. Kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah. Mbah Yedin itu semua santrinya semuanya pernah lihat, siapapun yang kenal Mbah Yedin ngerti betapa luar biasa jariyah yang beliau tinggalkan ketika beliau hidup pun luar biasa saestu. Mboten perlu kula ceritakan. Kuatah sangat pun. Kula ge bingung kok nyontone nyeritane tok mun kula kangelan saking akeh. Jadi jangankan kok mencontohnya, nyeritane tok kula pun kangelan. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi. Berapa ribu harf yang beliau ajarkan kepada kita para santrinya. Kemudian wa waladin sholihin yatullah. Putra niku ana loro putra niku ana loro. Ana auladin nasab, ana auladis sabab. Ada putra mergo nasab ya putra kandunge, anak turune kandung, ana auladis sabab, misalnya kayak Mas Munir dan lain sebagainya. Nah, niku putra-putra sing siap selalu untuk mendoakan beliau. Pun kula kinten mboten enten muskilah, mboten enten fiskat. Walaupun kula nggih mboten mengurangi rasa syukur saya jenengan-jenengan doh kono doh kene sik menyempatkan diri untuk kemudian mendoakan itu. Sekali lagi muga-muga barokah para masyayikh lumampir dhateng panjenengan sedaya. Lan ndadosne gampile panjenengan nalika berjuang wonten mriku khususnya nalika talabil halal. Jenengan sing semangat nyambut gawe sing semangat Pak. Tenan nih. Gawe bahkan Nabi mentolabad dunya halalan ta'attufan. Mentolabad dunya halalan ta'affufan anil masalah. Wong nyambut gawe, belajar nyambut gawe, wis apa ae. Pokoknya belajar tolabul halal, golek barang sing halal. Tujuane, ini pentingnya niat. Tujuane ta'affufan alil masalah. Sebisa mungkin dia hidup tidak merepotkan orang lain. Wasa'yan ala iyalih. Kemudian uang yang ia hasilkan, harta yang ia hasilkan, dia buat untuk menghidupi, menyukupi kebutuhan anak-anaknya, keluarganya, istrinya, suaminya, dan lain sebagainya. Wa ta'attufan ala jarih. Dan ketika rezeki yang dia dapat itu berlebih, dia bisa berbagi kepada orang lain, tonggo-tonggone, dulur-dulure, dan lain sebagainya. Laqiyallah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badr. Niki kula waos wonten Ihya ratus kula waos. Wonten taklifane Imam Baihaqi kula nggih nate maos hadis menika. Laqiyallah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badr. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nalika sowan bolo-bolo Taiwan iki lamun toh niate benernya nalika nyambut gawe, pas sowan ngarsane Allah Subhanahu wa taala wajane sok padang-padang koyo bulan nalika wulan purnama. Wes glowing pokoknya. Sekali awakmu pokoknya niatmu bener nyambut gawe glowing awakmu. Ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wes gak usah dadak golek kae gak usah. Wes padang dhewe wajahmu. Lho nggih saestu. Dan memang thalabul halal ini kan faridatun ba'da kulli faridah. Setelah semua kewajiban kita lakukan, maka kewajiban kita berikutnya adalah golek barang sing halal. Mergo mamin ibadatin dawe Muhammad Al-Bakir menika. Mamin ibadatin afdal min iffati batnin wa farji. Kalau ibadah istimewa, setelah hal-hal yang benar-benar secara zahir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, koyo awake dhewe njaga halale barang sing mlebu nang wetenge awake dhewe lan halale njaga versine awake dhewe. Makanya Imam Ghazali ndawuhne kanal mufsid li dinil mar'i fil a'lab iku batnahu wa farja. Batnahu wa farja. Dua hal yang paling punya potensi untuk merusak kita, untuk menghancurkan kita. Satu itu urusan perut, yang kedua urusan bawah perut. Pokok selama urusan perut, bawah perut bisa dikondisikan dengan baik, sama bisa nyambut gawe kanthi apik, sama duwe bojo sing halal, sing apik, ada yang bener. Yaiku jenenge
Rabbana atina fid dunya hasanah ya kuwi cara Sayyidina Umar. Hasanah itu donya padang, keluarga padang, itu hasanah. Wis fil akhirati insyaallah melu hasanah. Dan ini harus diperjuangkan. Oke. Dan kita sama-sama tahu lah situasi pandemi hari ini banyaknya guru-guru kita yang pada meninggal dengan wafat dengan situ. Hampir setiap hari ada guru-guru kita, masyayikh kita yang dipun pundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin barokah donga penyunan panjenengan, mungkin-mungkin para masyayikh dipun paringi sehat, dipun paringi panjang yuswa, dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Semanten mugi panjenengan, mugi-mugi terus pinaringan sehat. Nggih, mergo nikmat terbesar itu adalah sehat. Pokok jenengan kudu jaga awak biar amri waras, amri sehat ben iso kemudian berkarya. Ben iso kemudian bekerja dengan baik dengan niatan-niatan yang baik pula. Saestu niku. Makane kula nyuwun kanthi sangat nek panjenengan sing sami tindak wonten Taiwan atau dimanapun lah Anda berada. Kok misalnya panjenengan itu kebetulan memiliki adik, memiliki saudara atau bahkan putra sing sudah usia belajar, monggo mumpung para guru-guru kita masih ada, para masyayikh kita masih ada. Jenengan semangati, jenengan perintahkan, jenengan arahkan untuk kemudian mendekat kepada para masyayikh, para ulama. Lu saestu niku. Jenengan kon ngaji. Mbok piye bentuke pokoke kon ngaji. Ya kon sekolah ya kon ngaji ngoten. Aja mek sekolah tok, tapi gak ngaji. Utawa ya mek ngaji tok terus ora paham apa-apa iku ya guyokne mergo situasi hari ini itu situasi yang sangat cepat sekali yang menuntut kita untuk kemudian memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman dan lain sebagainya. Artinya yang balance. Jadi bainal umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah menika bagaimana kemudian bisa kita selaraskan dengan baik. Nah, ngoten nggih. Insyaallah. Pokoke kula sepidah malih pun direntungaken. Mugi-mugi anggen panjenengan nyambut damel wonten Taiwan. Estu barokah. Barokah. Artinya mungkin penghasilan panjenengan tidak seberapa, tapi karena barokah semuanya akan dimudahkan dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Nggih saestu niku. Malah wau sinten wau sing dawuh sak dereng kula sinten asmane Pak Arif. Gus Arif. Ah nggih Pak Arif wala niku lho. Kula ngrungokne salame tok kula pun yakin iki wong ahli pidato iki. Penak wong iki dawuh-dawuh. Kula ngrungok salame tok wis wah iki penak dawuh. Nggih. Mboten kaya kula niku pancen ahli ngopi nggih. Dadi ahli jagongan maksud kula lho. Lek kula niku ahli jagongan kon ngaji tenan nggih mboten pakai iso. Cuman nggih. Ya mergo kula pengen mawon pengen ngayu bagyo pengen kumpul sarang skeco. Kula niku mau ndawuhne kan nyuwun datang panjenengan sedaya memiliki kepedulian terhadap beberapa orang-orang yang susah, orang-orang yang kurang, khususnya bolo-bolo yatim. Kula malih kemutan. Kan saya yakin ada satu dua teman-teman kita yang kemudian berjuang di Taiwan, entah itu di mana tadi itu Pak namanya, Kaohsiung atau di Taipei atau dimanapun gitu, yang berjuang pasti ada yang kemudian ditinggal suaminya, meninggal atau apa, ngopeni anak-anak yatim, nanggung bocah-bocah yatim pirang-pirang dan macam-macam. Utawa nalika panjenengan berjuang di sana kemudian konten tanggungan-tanggungan jenengan, anak itu, anak tonggo, anak sopo sing itu menjadi beban panjenengan, menjadi tanggung jawab panjenengan. Panjenengan betul usah khawatir. Dawuh Kanjeng Nabi. Ana awaluma yaftahu babal jannah. Aku ki wong sing pertama kali buka pintu surga. Pintu surga niku mboten bakal dibuka lamun toh Kanjeng Nabi dereng rawuh, Kanjeng Nabi dereng bika sembeto kuncine Kanjeng Nabi. Fa'ara imra'atan tubadiru. Nalika pintu surga niku dibuka. Kalian Mbah Kanjeng Nabi. Tahu-tahu Mbah Kanjeng Nabi niku disalib kali ibu-ibu. Fa'ara imra'atan tubadiru. Makanya sampean-sampean nalika mulih nang Indonesia, moro-moro pedahan kok disalib ibu-ibu, utawa ana ibu-ibu riteng kiwa bae menggo enengen, sampean tenang. Sampean gak usah gupo, gak usah panik. Mergo jangankan jenengan, bahkan Kanjeng Nabi lho disalib, paham? Kanjeng Nabi lho disalib tanpa permisi ora nyopo ora piye. Fa'ara imra'atan tubadirun. Sampai Kanjeng Nabi kaget. Fa'aqulu laha malak
man anti. Malak man anti. Mbok, sampean kuwi sapa? Mbok, sampean ki nyapa? Sampean ki sapa? Lho, aku iki nabi kok ngomong berusak mlawa budi sik iku piye? Ternyata menjawab fatakulu ana imro'atun qa'adat ala aitamin. Ana imro'atun qa'adat ala aitamin. Aku ki kula niki anu Kanjeng Nabi. Dalem menika piantun setri sing selama di dunia urip kula entek damel berjuang gedekne anak-anak yatim kula sing ditinggal mati bojone, sing ditinggal apa lah. Niki kata lah hadis-hadis yang lain nggih kata. Misalnya kados ana wa mu'atun safa'ul khaddain ka hataini yaumal qiyamah. Nek wau sing dipun waos kalihan kan ana wa kafilul yatim. Jadi ki ana wa mu'atun safa'ul khaddain ka hataini yaumal qiyamah. Aku ki gawe Kanjeng Nabi niki, aku iki kambek wong wedok sing safa'ul khaddaini niku apa ya? Wajahnya mencerminkan kepayahan yang luar biasa. Wajahnya mencerminkan nopo. Wosol sing nemen apa jenenge? Keletihan. Mencerminkan keletihan yang luar biasa. Ana wa mra'atun safa'ul khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku itu punya kedekatan khusus dengan perempuan-perempuan yang wajahnya menunjukkan bekas-bekas keletihan. Imra'atun amat min zaujiha zatu mansibin wa jamal habasat nafsaha ala aitamin laha hatta banu hatta matu. Perempuan-perempuan yang amat min zaujiha, yang ditinggal mati suaminya, zatu mansibin wa jamal, padahal dia ini adalah perempuan yang misalnya ditinggal mati bojone kok mau update status, aku rondo loh. Iku sing DM pirang-pirang. Tapi tidak dia lakukan, bahkan dia menutup akun media sosialnya misalnya. Wes gak nglakoni kuwi. Dan dia punya modal untuk kemudian menikah lagi misalnya. Tapi habasat nafsaha ala aitamin laha. Tapi dia malah memfokuskan diri berjuang pokoknya nyambut gawe biar anakku iso dewasa, iso gede, iso dadi wong apik, hatta banu hatta matu, sampai mereka semuanya besar dewasa, sampai mereka meninggal dalam kondisi netepi keislamanane, keimanane menika dijanjekne kami bahkan Nabi mendapatkan kedekatan khusus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi muga-muga bolo-bolo sing dengan situasi itu selalu diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk kemudian terus berjuang untuk anak-anaknya. Tapi ya ampun supaya anak-anak ini ditoto sing sae. Didewasakan dengan baik, dengan ilmiah, didewasakan dengan pendidikan-pendidikan yang benar, didewasakan di lingkungan yang baik. Pun lagi, betul sah panjang-panjang kapan-kapan kalau kak dolan beriku, kalau kan ngomong tembiki, kalau sesuk aku lek ngomong ditakdir Allah Subhanahu wa taala iso tekan Taiwan ngomong apa aku. Lawas PA. Gitu. Betul nggih? Pun lah. Kalau kita niku. Oh, niki kan bulan Muharram nggih. Sampeyan mau kok di judul Muharram ya. Ah, iki bulan Muharram. Nggih, Gus, nggih. Berusaha sebaik mungkin untuk kemudian mengisi bulan Muharram ini sebaik-baiknya. Nggih, karena apapun yang terjadi bulan Muharram ini bulan istimewa tenan. Nalika Abu Dzar Al-Ghifari nyuwun kok nyuwun. Ya bener ya, nyuwun pirsa. Dan matur maksudnya bertanya. Datang Mbah Kanjeng Nabi. Ayul asyhur afdal ya Rasulullah. Kanjeng Nabi secara refleks dawuh Muharram yakni Syahrullahil Muharram. Coba diitibar Syahrullahil Muharram. Kanjeng Nabi mengidhafahkan syahr, menyandarkan bulan yang sangat istimewa ini langsung datang asmani Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil ala fadlihi wa manzilatihi indahu Subhanahu wa taala. Merupakan dalil yang sangat istimewa. Makanya dia diperintahkan pon poso kon anu apa meneh sesuk dina Asyura, banyak hal-hal baik yang kita harus lakukan. Nggih saestu niku. Pon poso. Makanya jane anu, awake dhewe dadi wong Nusantara, dadi wong Indonesia jane ya wis rada bener. Mulyane awake dhewe jane luar biasa tenan iki. Wis wulane wulan Syura, wulane wulan Muharram, manggone ning Agustus. Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Nggih, karena ini adalah bulan di mana kita semuanya terbebas dari penjajahan.
Ya, pokoknya dohire ngono lho ya, mbah batine piye gak paham. Sepenting dohire awake dhewe wis merdeka. Mbah piye ceritane gak paham aku. Batine wis sampean wis wallahu alam bisawab lah. Sementing awake dhewe ketoke wis merdeka. Di satu sisi itu, kemudian di sisi yang lain kebetulan ini bulan-bulan istimewa jenenge bulan Muharram. Bulan Muharram, nalika mbah Kanjeng Nabi ning Mekah. Nalika mbah Kanjeng Nabi ning Mekah. Kanjeng Nabi pun biasa masa ini. Kanjeng Nabi sudah biasa untuk kemudian menghormati bulan Muharram itu, dan memang itu tidak Quraisy, pengadatane kaum Quraisy, mergo min syariat Ibrahim wa Ismail. Bulan Syura, bulan Muharram, ya, niku wong-wong Quraisy niku padha poso. Kanjeng Nabi yo poso. Sampai suatu ketika Kanjeng Nabi pun rawuh datang Madinah, Kanjeng Nabi melihat ternyata orang-orang Yahudi juga melakukan itu. Kanjeng Nabi ndangu, kowe nyapa kok poso ning bulan Muharram? Iya, pasnya adalah Asyura itu. Kowe nyapa masane Asyura? Jawabane apa namanya? Jawabane bolo-bolo Yahudi niku jawabane lho mergo wulan dina iki Asyura iki Mbah Nabi Musa diselametne sangka Firaun. Nabi Musa wa Bani Israil diselamatkan dari Firaun. Kanjeng Nabi langsung dawuh, nahnu aula minkum bi Musa. Yo lek nyelamatin Nabi Musa ya cik berhak aku daripada aku. Cik pantas aku nyelamatin Nabi Musa. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan untuk siam. Ben beda kambek wong Yahudi. Makanya Kanjeng Nabi juga perintahkan taswa di pasar. Walaupun hadis yang sahih taswa di pasar ini itu namung nyampe teko Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi menjadi tidak penting karena masyarakat kita juga melakukan itu. Dan memang film haram ini kok memang kita yustahabu an-nuksira asyam film haram. Kita ini memang disunahkan untuk memperbanyak puasa film haram. Walaupun ora genep, ya sak iso-isone. Lah awakmu puasa gak iso, ya paling enggak melakukan hal-hal yang baik lah. Entah itu apa saja, bersedekah misalnya, berbagi misalnya, malah di beberapa kesempatan dipendhawahaken misalnya kados wonten kitab Hawashi Syarwani kagungane Al-Alamah Abdul Hamid Asy-Syarwani. Menika didhawuhaken. Kita ini sebaiknya nalika tanggal 10 wulan Syura iku apike awake dhewe kuwi memperbanyak sedekah. Tausiah alal iyal, memperbanyak sedekah, memperbanyak napa? Berbagi. Bahkan beliau menyampaikan di situ itu kalau saya nggak salah adalah tajribae Imam Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sahabat Jabir itu sudah melakukan itu 40 tahun. Karena beliau punya keyakinan atau karena beliau merasa bahkan Nabi natos ndawuhaken man wasa'ala ahli yauma asyura wasa'allahu alaihi satira sanati. Man wasa'ala ahli yauma asyura wasa'allahu alaihi satira sanati. Uang sing gelem berbagi nalika dina Asyura itu akan dimudahkan rezekinya selama setahun. Dan itu diyakini betul oleh sahabat Jabir dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Pada akhirnya beliau mengatakan, napa namine? Aku jajal selama 40 tahun dan saya pikir itu benar. Saya selalu mendapatkan banyak kemudahan setelah saya banyak berbagi di Asyura. Itu masalah lah. Ada beberapa orang yang kemudian mengatakan itu hadisnya hadis dhaif. Itu hadis, tapi ya ada loh hadis hasan. Enggak penting lah. Sementing ketika Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala fil Quran dawahaken bulan istimewa, maka keharusan kita adalah mengisi barang istimewa iki, bulan istimewa ini dengan hal-hal yang istimewa pula. Pun kalau kita cekap niku muapunten sedaya mohon matur suwun, pindah malih kula matur suwun. Donga-donga mugi-mugi sedaya, mugi-mugi panjenengan sedaya selalu berjagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kegampilan, lan keluarga sing panjenengan tinggalaken semanten mugi-mugi dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita cekap niku ngapunten akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.